عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa an Hudzaifah lan saking Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Hudzaifah. Qala dawu sapa Sayyidina Hudzaifah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam la yadkhulul jannah qattatun, la yadkhulu ora bakal melbu al jannata ing swarga. Sapa sing ora bakal melbu? Qattatun. Sapa qattatun? Wong kang ai an-nammam, nammamun qattatun yaiku wong kang ahli adu-adu. Wong kang ahli adu-adu qattatun ai nammamun. Al-qattat huwa an-nammam. Dalam riwayat yang lain la yadkhulul jannah nammamun. Waqad rawah bilafdhihi, karena ada sebagian riwayat yang menggunakan lafaz nammamun bukan qattatun, sama artinya. La yadkhulu ora bakal melbu al jannata ing swarga sapa qattatun ai nammamun wong kang ahli adu-adu. Muttafaqun alaih utawi iki ku hadis muttafaq alaih. Riwayat dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qattatun ay nammamun, tidak akan masuk surga siapa nammamun. Qattatun orang yang ahli adu domba. Maksud daripada nammam atau qattat yaitu memindahkan omongan satu ke omongan yang lain dengan tujuan merusak hubungan mereka. Medepak omongna orang, bedepak de orang lain dengan tujuan ngerusak hubungan di antara keduanya. Neka nyamanah namimah atau nammam. An-nammam yahdurul qissah liyuballighaha, yaitu dia menyampaikan cerita-cerita yang tujuannya untuk merusak di antara hubungan keduanya. Wal qattat, adapun yang dimaksud dengan qattat, perbedaan daripada nammam dan qattat mungkin peneka mirip serupa tapi tak sama. Qattat yaitu seseorang yang mendengarkan obrolan sekelompok orang dengan sembunyi-sembunyi, yakni mencuri pendengaran, ngecok norok ngedingaki, seakan-akan abe entak ngereken
dek kanapanya mana dek ka obrolan gelak, padahal aben dengan sengaja mencuri pendengaran. Atau dia duduk bersama mereka, beda orang mau ngomongan sampean ngidingaki, perlu ada dek pada pak da orang saya rasane nikah, da saya kocain gelak. Atau sampean toju bareng di orang saat cerita gelak, yahdurul kisah, dia duduk bersama mereka seakan-akan mereka bagian daripadanya, yakni golongan nah, seakan-akan. Lalu kemudian dia menukil pembicaraan tersebut kepada kelompok yang lain. Juga sebaliknya, ketika dia berada di pihak yang satunya, seakan-akan dia berpihak kepada mereka. Omongan yang B disampaikan ke A, dari A yang B, king cuma abareng orang banyak. Toju bi orang, beda orang mau ngomongan, nimbrung ning tempat nikah, norok ngidingaki, seakan-akan iya baca no deki dari ini kayak pada pak boleh ada orang nikah. Dari ini kayak pada pak boleh ada situ nikah. Toju na ngerosakah nikahnya mana? Namam. Adapun qatat beda, serupa tapi sama. Al-qattat yaitu seseorang yang mendengarkan obrolan sekelompok orang dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian dia pindahkan omongan tadi itu ke kelompok yang lain agar terjadi kerusakan di antara kedua kelompok tersebut. Teti mun namam nikah sampian bedereng omong bergabung, paham dak? Terus mari nikah, paham sampean ki? Bedereng omong sampean norok seakan-akan sampean golongan nah. Omong B si A. Oh iya B ro fulan daya fulan ro daya. Deki pada golong neria omong norok boleh. Iya aro daya dari terus ini kalau aku nah. Kita bareng kotat ini kan mendengarkan kabar, mendengarkan obrolan dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian dia pindahkan omongan yang ia dengarkan kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan. Nikahnya mana? Kotat. Hukumah haram pada. Maka namun badareng mau ngomongan, mun sekira orang nikah serius omong sampean pamit. Cek orang langsung toju. Gelanon agang gunten gula nikah berkanto. Oh enten tore. Seporan ki gula ki bada bada rahasia seporan sebenarnya. Takut tapak omong rahasia. Cek moro-moro bergabung. Tak ke orang gila beda omongan sifatah benar untuk umum, untuk pribadi, tak boleh sampai langsung tuju bi orang mengomongan gila tanpa persetujuan dari orang dua gila. Nah, jadi perbedaan namam yaitu mereka duduk bersama, dia dengarkan dengan seksama, kemudian ia tukilkan atau dia pindahkan omongan yang hasil ia dengarkan kepada kelompok yang lain. Banyak khusus teman-teman pilihan kelompok biru, kelompok merah masalahnya bergabung cuma perlu nak tolong gini ngomong apa sampai aki dekasan ki sineka dek pada pak boleh seakan-akan berpihak de sebelah nikahnya mana nama mon kotat tak bergabung cari-cari tahu terus curi-curi pendengaran nyari kabar lagi dari kabar jual kok tak dungat duang kok keng medepak ke bandar nyaman dungat dur ya medepak nyaman nah dungat tuh. Nah nikahnya mana perbedaan antara namam tetimun namam nikah toju abareng kelompok atau banyak orang terus toju nah pindah ada kelompok selain. Adapun kotat ngedingaki omongan secara sembunyi-sembunyi. Jadi orang saya ngedingaki kalau tak tahu. Wal qatat alladhi yasma'u min haitsu la ya'lamu bihi thumma yunqalu ma sami'ahu. Orang yang mendengarkan dengan sekiranya orang yang berkata atau berucap tersebut tidak mengetahui akan adanya seseorang yang mencuri dengar, thumma yanqulu ma sami'ahu, kemudian dinukillah atau dipindahkanlah apa yang ia dengarkan. Jadi remnger-rem ngidingaki
Cok PHP apa tah? PHP mainan HP, PHP dung matedung padahal terong ngidingakin omong noreng nikah. Nah, cuma hakikat namimah ben hakikat namam ben apa qatat adalah naqlu kalamin nasi ba'dhum ila ba'din lil ifsad bainahum. Hakikat namimah atau qatat adalah memindahkan pembicaraan manusia sebagian satu dan sebagian yang lain tocukna lil ifsad untuk ngerusak bainahum di antara mereka. Baik namam ataupun qatat tocukna ifsad haram hukumah. Nah, tadi cek sampai sambian panggempang medepak omong orang ya dari omong lain daripada pada A ada B dari B ada satu ada dua dari dua ada situng ya apapun kenapa tujuan mon kira orang ni kata seneng cek berdepak ya mon orang kira ni kata seneng cek berdepak ni pendapat Imam Ghazali tak harus ifsad tocukna benih tujuan lil ifsad bainahum lolo dari Imam Ghazali wa qala al-Ghazali inna haddaha batas-batas daripada namimah atau qatat yang dimaksud dengan namimah namam atau qatat bukan tujuan untuk hanya untuk merusak saja tidak yaitu apa kata beliau inna haddaha batas-batas yang dimaksud yang dinamakan dengan apa namanya qatat dan namam adalah kasfu ma yakrahu kasfuhu sawaun karihul mangkul ilaih au mangkul anhu au thalithun yaitu membuka sesuatu yang dibenci jika orang tersebut mengetahui kalau dia membukanya. Jadi kak muka bareng semestinya kudu tertutup. Sambian ngidingaki gelap mestinya sambian ke apa saya idingaki ni ke tak kak buka ke orang lain. Cek saumpama tahu orang saya ngocak gelap tak seneng. Baik saya ngocak atau saya berdepak. Baik orang saya pertama atau orang yang kedua atau sebaliknya orang kedua atau orang yang pertama membuka-buka sesuatu saya tak seneng orang saya buka gelak ini termasuk namam atau qatat pun kata beliau tak harus tujuan ngerosak enja be'en muka omongan sekira orang saya omong riat tak seneng al-mangkul ilaih atau al-mangkul anhu orang saya berdepak di sambian tambah saya pertama dina lepak berdepak tak apa-apa kebola tak apa-apa king saya belai bi sambian tak seneng dia pader ya namamnya mana qatat cok lo bola lo saya can saya omong cok lo bola saya enggak le cok lo bola sesitung tak seneng sesitung aroma saya seneng apa oh berarti etemu coba noreng ria lah ya ben berdepak kan kok atau kedua-duanya atau thalithun atau orang ketiga wah kata ben seterusnya. Jadi muka omongan sekira orang sa omong ni kemun buka tak seneng sampai akida orang le sampai akida orang ni kemun sampai akida tak seneng pendapat Imam Ghazali tak harus ifsad ngerosak sesuatu yang tidak menyenangkan pun larang tining Imam Ghazali baik membukanya dengan bil kitabah dengan catatan au bil ima atau dengan isyarah dikete pematah masalan atau erotero apapun yang berdepak di sambian tak harus omongan tak harus omongan dengan isyarah ataupun dengan kitabah aneka pada hukum hanya ma al-kashfu hanya memuka sesuatu yang harus mestinya tertutup beneka buka nah qala fa haqiqatun namimah ifsya'u sir wa hadkus satri hakikat daripada namimah atau pada maknana qatat bereng namam ni kepada keng cuma pitana gela mon qatat ngidingaki omongna kelompok orang banyak dengan cara sembunyi-sembunyi kemudian pindahaki dak kelompok selain ini kan mana qatat adapun namam yaitu orang tersebut duduk bersama mereka seakan-akan mereka bagian daripada mereka menabi qatat yaitu apa seseorang yang mendengarkan obrolan sekelompok dengan cara sembunyi-sembunyi ini kan mana qatat mendengarkan obrolan seseorang dengan cara sembunyi-sembunyi rem-ngerem ngetek-ngetek ngidingaki tek-ngetek deki pada pak da orang seka omong ini kan mana qatat mun namam
duduk bersama mereka, hadir bersama mereka. Alladzi yahdur al-qissah yuballighaha, dia hadir di satu tempat yang menceritakan seseorang, dan untuk tujuannya yuballighaha, untuk menyampaikan apa yang ia ceritakan tersebut. Apa ibu pak pun, waduh omong bener wis, coba sahara mau ngomong bener dari A sampai Z wis, dari awal sampai akhir full ngocai bentok wis. Aneh kenyamanan namam aban noro benda tong iya cengkok noro ngomong-ngomongan nyaman namam mon kotat mek tahu bencan siapa engkau ngiding tibi kengko tak tahu cek engkau berdegri ya, tak tahu cek engkau ngiding ini nyaman kotat. Jadi mon kotat nika ngidingaki kabar dengan cara sembunyi-sembunyi, mon namam bergabung di orang se omong gelak terus pada pak kipa adoh kok makin cuma bicaran nah ya tojuna ifsad ngerosak, baik kotat atau namam tojuna ifsad ngerosak. Imam Ghazali enten tak harus ifsad, kasfu ma yakrahu kasfuhu sawaun karyahul mangkul ilai au mangkul anhu. Yang dimaksud dengan kotat atau namam tidak harus merusak, kata beliau, pokoknya membuka sesuatu yang jika orang yang tahu kalau omongannya dibuka dia tidak akan senang, dia membencinya. Ini kepadanya mana ya, ini kenyamanan kotat. Nah, jangan sampai jadi orang yang nggak nikah, ya, jangan sampai jadi nggak nikah. Hadis-hadis nerangaki tentang kotat banyak sarah atau namam banyak sarah. Al-muhim hakikat daripada namimah, hakikat daripada namam, sesungguhnya namimah yang sesungguhnya dan kotat yang sesungguhnya adalah ifsya'us sirri wa hatkus sitri, wa hatkus satri, kedeng satir sitri, yaitu menyebarkan keburukan dan membuka tutup. Mesti area tertutup bisa membuka. Amma yakrahu kasfuhu, dari sesuatu yang tidak senang untuk dibuka, menyampaikan sesuatu atau menyebarkan sesuatu yang buruk. Ya sampeun mulai bila dah tak oleh kebene setiap to beda hoak ria. Mulai zaman Kanjeng Nabi lah Islam rela ngelarang ifsya'us sirri. Makanya pernah bahas tentang apa neng TV biasana entertainment nih, apa biasana isu-isu hot ya, misalnya isu terpanas, isu terkini rumah tangga na orang buka apa neng media-media ini juga haram hukum termasuk mestinya itu tutupin nih karena benih kelebihan adalah kekurangan. Apanya mana banyak neng video kisah seputar selebritis ini kebiasaan muka-muka aib. Ya, siapa Bilar siapa aja? Coko-coko sambian. Gula kembunget to nyongok neka. Mak bisa mestinya rumah tangga tutup piada reng tahu. Engki neka justru seluruh dunia menyaksikan kehebohan. Akhirnya benih untuk dipublikasikan, benih untuk umum, nikah harusnya rahasia nikah. Adapun orang yang menyebarkan seperti ini, sedangkan yang disebarkan tidak mau, tidak senang, ya haram hukumah. Pada Nabi nikah ifsya usir, nikah hakikatan namimah. Walaupun tak nyamat tungatu, tapi pun ifsya usir kata beliau. Nikah pendapatnya Imam Ghazali juga. Qala al-Ghazali hakikatun namimah ifsya usirri wa hadkis sitri, membuka satir yang mestinya tertutup atau menyebarkan keburukan atau menyebarkan rahasia. Rahasia umum, bener rahasia mun umum. Deki ketemuan bi orang korsi bala ya. Ketemuan boleh korsi bala ya, ketemuan cek bala dari situ aja dia. Cek bala dari rumah, cek terus cok bala sampai ke bala kapi akhirnya. King judul lah cek bala. Seakan-akan ada orang tahu. Iya rahasia king rahasia umum. Ya, bener rahasia pribadi. Nah ini kenyamana ifsa usir wa hadku sitri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
riwayatake dening Imam Tabrani, laisa minna dzu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukan bagian dariku dzu hasadin, orang yang mempunyai sifat dengki, wala namimatin, dan orang yang mempunyai sifat namimah, ahli adu domba, wala kahanatin, dan bukan orang yang ahli kahanah, wala ana, dan bukan wala ana minhu, dan aku bukan bagian dari mereka. Mereka bukan dari bagianku dan aku bukan daripada bagian mereka. Bene golongan Kanjeng Nabi pun bene golongan nah. Golong siapa kira-kira? Kahin. Sera, bene golongan Kanjeng Nabi. Pertama, dzu hasad, orang hasud. Apa hasud dia? Yaitu berusaha menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun nikmat tersebut tidak berpindah kepada dirinya. Berusaha mengancor nikmat orang lain, hasud. Nomor 2, namimah. Jelas apa namimah? Yaitu memindahkan obrolan dengan secara hadir di tempat tersebut, satu kelompok berdampak ada kelompok lain, mun kotat dengan secara sembunyi-sembunyi, mun namimah norok bergabung dengan tujuan ifsad bainahum, merusak hubungan di antara mereka. Nika namimah bene goluna Kanjeng Nabi bene goluna orang jeria. Bahaya nih ya, bahaya orang aneh kan. Saya nomor 3, wala kahana, orang kahin, ketukang tebek. Orang ahli ketukang tebek nih ka engkau ajiye benetang bagian, orang je benetang bagian. Engkau bene bagian orang je dia. Tandi bagian sama sekali dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entar dek kahana, tukang tebek. Lahir tahun berapa? 90. Bulan 12. Bulan apa? Apa Scorpio? Mardaya apaan doh? Wah, congok, bocah, wah bener, belai ben sekejaki. Ini tukang tebak nih kahanan nih, kahin nih. Naudzubillah. Ya, cek sampai entar ada orang ini, bentar ke ulama, kiai yang saya soleh tak masalah, minta doa, minta fatihah, nyon barokah, napa doa, tak masalah. Kimun sampean entar tukang kahin ke tukang tebak kaduh, jak ke barat jong, ke timur bay, jak ke atas ke bawah bay. Nah, ini tukang tebek nih kan. Mun para ulama bida, Mbak Abdullah sekut nampi orang, Mbak Abdullah maring rat syarat ke orang, tak masalah. Sekep nyongkui, nyok sahabat ibu ngona, sahabat itu kuna barokah, karena saya catat ayat-ayat Al-Quran, saya catat sholawat, bunuh saya catat ha, kho, jim, apa ada artinya? Ya, mun Mbak Abdullah ini saya catat ayat Al-Quran, sholawat, doa, ya. Ana orang saya kahin ini kan ten ben seroban bona. Ben seroban. Tenan deh je lah. Ya. Nah, paham ya? Apa ada jubah, pakai surban, pakai imamah. Tenan deh. Bahaya nikah. Mun ulama tak senikah. Mun yang sandi ilmu tak mungkin nggak nikah. Mun yang di ilmu tak kira. Tak senikah. Wah bacaan kok nasib apa bacaan kok sia nangkung nasib orang nasib tibi tak temu nasib tibi tak temu tok sepedok kan nangkung nasib orang tak bisa nih kenyamana kahin. Naudzubillah. Ya telok neka bene laisa minna bene tanggolongan ben engkok bene golong nah. Masya Allah. Dalam hadis lain riwayat ini dari Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matabu khiyaru ibadillah, yang terbaik dari hamba-hamba Allah, khiyar, alladzina idza ru'u dzukirallah, mereka yang jika dipandang akan mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah orang neka bisa mengingat ke Gusti Allah. Berarti ini khiyaru ibadillah, aneka orang-orang pelen Gusti Allah. Sampai ngabas fotona Al-Habib Ja'far bin Syekhana Sagaf Al-Quran, karena beliau benar hatam Al-Quran.
Sampai aciling Habib Saleh Tanggul, aciling foto Habib Abu Bakar Gersi, aciling foto Ya Hamid Pasuruan, Ya Hasani Sidogiri, aciling foto Ya Subadar, engak ka ilmu, aciling foto Bah Abdullah, engak ada ibadah. Aciling dak foto ni ke sampean mak engak ada ke Allah Subhanahu wa taala, berarti orang ni khiyaru ibadillah. Orang-orang pelena Gusti Allah hanya dengan memandang, hanya dengan melihat foto, gambar daripada mereka. Apa boleh? Karena kulit sampean tak nototen dak orang-orang ngak nikah. Zaman-zaman lamba tak notot dak wajah-wajah sing ngak nikah. Tapi beda orang-orang wajah mereka bila etengale bisa maenga mecelep ke ateh. Maenga dak ke Allah Subhanahu wa taala. Keun acling tok ke wajahna. Baik lewat gambar atau melihat secara langsung dak ke wajahna. Masya Allah. Ya, orang ini berarti pelen Gusti Allah. Sebaliknya Dabun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarru ibadillah, sejelek-jelek hamba Allah, paling bercubaan ke bulan Gusti Allah, al-masya'una bin namimah, mereka yang berjalan bin namimah dengan adu domba. Dok borok tungat tu, dok temor tungat tu, dok lauk tungat tu, dok daje tungat tu. Perlu nyar pese. Ano wis kok dukung apaan? Ngaleh kok mosok iya anu ada apa-apa di sana. Anu deki desa. Bamela dana. Oh tak seneng kok di sana. La tungat tu nika masya bin namimah, al masya bin namimah. Orang sa jalan ke laban jalan namimah. Masya Allah. Al masyauna bin namimah. Nika buat cuba orang nikah. Kok itine kiamat orang ngak nikah. Bi Gusti Allah yahsyuruhumullahu ma'al kilabi. Apa polong bi tek patek aku orang kata. Karena melet malolo. Ya. Jadi muku mon beda orang napanya mana? Melet berarti jadi tukang namimah berarti. Nah, sikap kau lebih banci dengan dari rumah. Ketika beda orang beda pak omongan, Bone bok cuba haki bi fulan bin fulan. Engkau ngeding tibi, engkau datang, engkau ngeding haki keng secara sembunyi-sembunyi. Berarti kotat. Engkau datang ngeding haki tibi engkau, datang engkau, apolong bahkan engkau. Ada nyaman namam. Nah sikap kau leban panjenengan ketika depak ke kau leban panjenengan kaper-kaper sengak nikah, datang orang-orang sengak nikah. Namimah namam orang se kotat depak ke kuluman jenengan beriadaan kuluman jenengan ya tahaddath acerita dengan tujuan ngerosakele zulman wa udwana dengan secara zalim dengan sengaja napanya mana untuk memesaki antara hubungan kau leban panjenengan napa kewajiban panjenengan fayahadzirhu maka wajib kau panjenengan menghindar dari ngak nikah wajib wis pelen dua beun dan mendapat kangko pelen dua beun senyengke dari dina atau beengkok senyengke dari beun bener yang bagus berarti pak mendapatan omongan dia deki tang omongan bilang kok omong ke beun mesti pada pak boleh bi orang dua berarti kun panjenengan harus menghindar wajib hukum menghindar wajib menghindar fayahadzirhu wajib menghindar dari orang yang ngak nikah kudu keras harus kasar wajib hukum benih basa-basi cak basa-basi mun beda orang ngak nikah tak usah tak nyaman anu PAP tak usah tak usah PAP malah jero orang ngak nikah kayak bisa mun PAP akhirnya pancet deki tak ada memungkinkan mun tak memungkinkan harus mungkin wajib hukum tak usah dingaki nikah harus tegas keras tegas bagus nggak nikah karena nikah termasuk dosa raja nikah ya termasuk dosa raja nikah medepaan omong nikah dosa raja nikah tak cukup sampai istighfar meloloh tak cukup sampai natobat minta sepura ke Gusti Allah tak cukup nikah hukum haram annan namimata muharramatun wa annaha min a'zamid dzunub indallah dan termasuk bagian daripada dosa-dosa seraja mongko Allah Subhanahu wa taala termasuk kabirah minal kabirah min kabair nikah
Kenapa tujuan tak merukun orang. Nah, ya, merukun orang tak merukun orang baik itu saraja terus dia memon guru nasi tuatu. Guru nasi tuatu. Ngatu ajem tak oleh, ngatu tera tak oleh, ada ngatu orang ria. Dan kadang pondok bi pondok, madrasah bi madrasah, majelis bi majelis. Pada apaan omong ngak nikah? Aruh majelis ru ngerasain majelis kakek. Pengajian orang ngarang deki bila polong dak nikah pada pak boleh kipon lah buang je orang kena jeria buntuk berdesak pekol buang was bendem sabaro toman ya tak usah bergabung tak usah akan campur dengan nikah engki makin ki gabung ke sampean sekejap ki nikah gabung bi kasah tangere ponan karena pon betek ngak nikah pon masyauna bin namimah hari ajalan ke barat ke timur pacet ngerosak karya bermain nang nikah nyari keuntungan pribadi nyari keuntungan juga terong rosak kah? Beda orang ngak nikah pacet, kudu ngestete. Dadi mon beda orang pak medepan omong ke sampean, harus ngerasain bean, rongo cain bean wis. Cek di ngaki nyengke sampean. Tak usah akan jadi orang ngak nikah. Bean saya nyengke dari engkau, atau bengkok saya nyengke dari bean. Tak usah latih nih tambah beri bonus sekelangkong ya lek beda pak biban. Terima kasih banyak. Nyok hadiah dari engkau karena bean lah api hak akan engkau. Iya deki sekejap kita pihak lain ponan. Mun mau serajaan lain. Atau mun mau lebih menguntungkan deki lain nikah. Nah, nikah ya bahaya-bahaya daripada al-qattat atau an-namam. Banyak hadis-hadis senarangaki nikah. Senarangaki tentang bahaya-bahaya orang se ahli namimah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarran nasi dzul wajhain." Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah orang yang bermuka dua. Dzul wajhain, mon wajana situng, mon muana situng, cetak situng, keng lengale. Dena bunglon deki dena cetak lain, koneng cetak, dekat cetakan biru dia. Ada dzul wajhain nih kah? Deki berpihak dak ruwa, deki berpihak dena, deki dukung ruwa, dukung dena, terus dul wajhin. Alladzi yati haula bi wajhin wa haula bi wajhin. Deki datang dak muaria hajat seakan-akan berpihak dari deki datang dak wajah deki wajan seakan-akan berpihak ke dia. Nanti mendatangi kaum dengan muka yang tertentu, mendatanginya dengan muka yang lain. Deki daya lain muana dia nika syarun nas nika, bak cuba noreng nika. Bak cuba noreng Sera orang saya andi mua dua. Ini candi mua dua. Deki andi mua dua. Majelis datang, orkesan datang. Re mua banyak dia. Mua banyak dia. Papancet mau mana? Sekira mau kulit sampai nih temu neng majelis saya bagus dok. Cek sampai temu neng majelis saya coba kenangan saya coba. Nah. Karena beda orang ni ke eseksan yang alam kubur bene eseksa karena tu saraja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir." Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini beda du kuburan kanjeng Nabi tapak lebat. Wa ma yu'adzibani fi kabir, keduanya tidak disiksa disebabkan dosa-dosa besar. Dia tidak pernah membunuh orang. Tak toman rasana azina, tak toman rasana mabuk, tak pernah rasana matiin orang. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Amma ahaduhuma, adapun salah satu di antara keduanya yang disiksa di alam kubur, fakana yamshi bin namimah. Mereka berjalan mengadu domba. Mulai di alam kubur nek seksa. Kanjeng Nabi ning sadar bu, Kanjeng Nabi ketika lebat beda kubur nek seksa. Kanjeng Nabi oneng cek dua kubur nek seksa. Wa ma yu'adzibani min kabir, keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Pertama, ingki peneka ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, yang satunya berjalan ke barat dan ke timur bin namimah, berjalan mengadu domba. Ngatu-ngatu orang. Wa ammal akhar, dan yang satunya fakana la yastatiru min baulih. Yang kedua disiksa karena tidak sempurna bersuci saat buang air kecil. Tak sempurna. Sehingga najis nyiprat kaaban ekabe salat, akhirnya salat tak sah.
karena kena kecipratan najis dalam bersuci tak sempurna. Nah, makna dari yastatiru nika adalah bersuci saat buang air kecil. Nah, ini kebahaya sampai mau mangkana mun akeme cak akeme ning tempat si atos, mun bisa hindarin tempat si atos toju. Jadi sekira tak nampes keme nika. Jadi aku medok ban. Atole seret selerek naik buka selte. Ya wis najis kabeh. Ya, neka yastatir maknana asoce neka tak sempurna. Masya Allah. Terakhir, hadis tentang bahaya orang si ahli ngerosak hubungan di antarana orang lain, yakni namimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bisyirarikum?" Maukah kalian aku beritahu orang yang paling buruk di antara kalian? Gelem ban. Ekebele orang sepaling cuba di antara naban. Ala ukhbirukum bisyararikum? Maukah kalian aku beri kabar orang yang paling buruk di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat pun mengatakan, "Na'am bala engki gak dinto ya Rasulullah." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasyirarukum," orang yang paling buruk daripada kalian adalah al-mufsiduna bainal ahibbah, orang yang berjalan ke sana dan kemari dengan mengadu domba. Al-masya'una bin namimah. Saya pertama al-mufsiduna bainal ahibbah, mereka orang yang buruk di antara kalian adalah orang yang memisahkan di antara orang yang saling mencintai. Al-masya'una bin namimah, orang yang berjalan mengadu domba. Ke barat ke timur tunggu tu orang. Al-baghun al-barra al-anat, orang-orang yang terlalu memberatkan usaha pembebasan yang dilakukan budak, yang urusan budak nih kah. Neka mau selamat kalau manjinan nomor telo, tapi nomor 2 neka membahayakan neka. Al-mufsiduna bainal ahibbah, orang yang saling mencintai sesaudaranya, bertetangga, berteman, bersahabat. Tak seneng orang remon akrab, mun saling mencintai, saling seneng. Fitnah bi sampean salah situ ngah. Neka nyamana al-mufsiduna bainal ahibbah, neka paling bercuban orang. Nomor 2 al-masya'una bin namimah, orang setungat tu orang lain. Paling baik cuba orang. Al-baghun al-barra al-anat, orang setrobe bahasa dari perbudakan tetapi perberat, syarat perberat, harus mujur sekian, harus lunas sekian. Neka paling baik cuba orang. Tapi orang yang ngenteng akidah budak, sokor buat mampu menjar kangkok sebria caknya banyak bebas. Neka monsi nomor telo aman kalau lebat mancinangan. Nah, oleh karena kak dinto adab kubur ampun jelas, beda adab kubur. Kanjeng Nabi sadebu ya, bahwa orang dua nikah tak seksa bi Gusti Allah karena dosa raja, karena dosa dua. Saya reken yang kebiasa apa jadi ya, mun akeme tak gelem soce, tak gelem bersih, terus lakona tunga tu orang, bahaya orang nikah ya. Nikah larangan atau napa tahdzir, berarti sikap kul mancinengan jika menjumpai orang yang seperti ini, kita jangan bergabung dengan mereka. Cek sampai apolong tojuk bi orang aneka, cek sampai akanca bi orang aneka, karena sampian bener-bener tak mungkin sampian pun bakal lihat tua. Dari mah tahdzir harus nyengke dari orang aneka, cek sampai bergabung cek sampai apolong. Mon parlo nomor hapus. Tahu saya nyimpen nomor orang yang ditungat tu. Malah tak ngelak ngetelaan ya. Hapus nomor, hapus neng atena, tak usah. Tak usah kan jarang area. Are bener orang bener ngare, mestinya tutupi cak berdepak. Cak berdepak omongan nikah. Mun sampean ring bagus tak bakal medepaan bareng saya coba. Cak sampai ngeding fulan bin fulan. Saya aja sampai ngeding. Are mun ngeding atau kar? Bener tutup buka. Tambah. Engkau tak ngurangin, engkau tak nambahin. Cak banyak tambahan nah. Mun neng tak ngurangin tak nambahin. Ya. Tak ngurangin tak nambahin, mesti orang ini kayak tutup. Hari mon tahu jelas atau kar, hari mon hari tak akur, mon tahu cekcok deki ramir ya sampai ini. Oh tino lah kesempatan dah bila boleh, tino malah rame congok kemarin nah ria orang enggak dari ya acor be colon be nyeraki molen roh
Nah, tengate nika orang nika bahaya biasa nah khusus mula rak para pemilu, rak para pemilu bunyak dan ditek-betek ya. Padahal dukungan lah bolong lah. Lah jabat tangan lah jadi menteri, pancet sampai setia. Cek gendeng ongku, cek budu nongku. Anu apa coba lah akan celak gocengan kok ngakan bareng leleng tulengan saya dinak pancet. Oleh karena dinto nika bahaya tentang namimah atau qatat, nika perbedaan al-qatat sareng namimah. Menabi al-qatat mendengarkan dengan secara sembunyi-sembunyi, mun namimah dia mendengarkan secara langsung, benar gabung bi orang-orang sing ngerasanen gelak terus bedepak bi sampean nika pahade nika. Al-qatat an-namimah paling bek cuban orang nika. Ya bek cuban orang sepak bedepaan ngomong, cepak bedepaan ngomong nika. Hatta ring tuna sampean. Ibu ben bapak. Cek sampai bedepak. Bapak ngerasain embun ngerasain bau, bawan ben dia cong, apa bedepak ya atau karongku bapak bimbun. Ya. Nah, mau ngomong embun, ngomong bapak jomun man mbok encong wis mare wae bedepak. Bahaya tunga-tu bapak nu paling tu cara aja sih bapak saya jatuh. Nah, benar saya jatuh bapak saya jatuh. Nah, mentar muka tadi ilmu si manfaat ya nika ning alam ko pururuh banyak sarah hadit nggak nika banyak sarah engkau tak tungat engkau tak ngerasain beda orang aja lah pada be muka bereng saya coba can Imam Ghazali je lah tak senang mau dibuka termasuk tungat engkau tak tungat tuh beda orang ya nyaman tungat tur ya mau ada orang akan tungat tuh ada tak tungat tur ya lebih beda orang pejelas ya bagaimana benar sini kata ti pendapat Imam Ghazali lebih anu boleh ya lebih halus boleh muka mestinya saya tertutup nika pun hanya menamimah punan hanya memuka bareng saya tertutup mestinya tutup atau membuka sesuatu saya keseneng bi orang mon oning saya buka omongan nika. La ilaha illallah. Termuka tadi ilmu semanfaat, termuka ecewaki dari penyakit namimah, dari qatat, dari ahli sandasan orang, tungatu orang, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik Dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihi al-ghafilun Allahumma salli على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي دائما وأخلاء يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من اللهم صل وسلم عليه
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. فهذه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابل وبرها، خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عقاسم الفقيه مقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعقيل بن سالم قطب الأنفاس ربيع عمر بن عبد الرحمن العطاس علي بن عبد الله بارس قطب شرف الحبيب عبد الله الحداد أحمد زين الحبشي قطب الملك حبيب علي الحبشي وأصول المفرم، ثم إلى القطب الباري الحبيب عبد الله بن حسين بن طار وخطار، ثم إلى روح الإمام بن